أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa man kharaja min baitihi fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Hadirin keluarga jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur akan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu hari ini kita bisa berkumpul karena iman kita pada Allah, berkumpul karena kita saudara dalam iman, berkumpul karena kita merajut ukhuwah persaudaraan juga karena iman, dan semoga perjumpaan pertemuan kita pada hari yang mulia ini, hari Jumat yang barokah ini, menjadi bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan termasuk bukti syukur kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian setelah nikmat iman dan nikmat Islam, Allah hadirkan nikmat hidayah. Ya. Kalau masjid ini namanya masjid apa, Pak? Miftahul Khair. Oh, Miftahul Huda. Miftah itu artinya kunci. Bapak Ibu yang anaknya sudah di pondok bisa bahasa Arab juga nggak Bapak Ibu? Siapa tuh anaknya pas pulang dari pesantren, Abi, Umi, atau apa manggilnya? Ayah, Bunda ya. Ini dari pondok belajar bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab itu satu bahasa Quran, dua bahasa surga, tiga kata Ustadz, sebagaimana firman Allah, inna anzalna Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Apa faidahnya? La'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir, supaya kalian menggunakan akal. Para ulama tafsir di antara menjelaskan tafsir dari ayat tersebut bahwa salah satu sumber, Bapak Ibu yang hari ini masih mendidik, membimbing, mengajarkan anaknya, kecerdasan anak itu ditandai dengan dia menguasai bahasa Arab. Nah, ya Pak ya. Jadi kalau kita belajar tadi, Miftahul Huda itu kunci, huda artinya petunjuk. Dan banyak masjid yang namanya semisal. Ada Masjid Al-Huda, ada Masjid Nurul Huda, ada Masjid Al-Hidayah. Banyak nggak Pak? Dengan harapan apa? Doa supaya masjid itu menjadi sumber petunjuk. Ya, maka Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dan hari ini ada di hadapan kita, ada di rumah-rumah kita, ada di masjid-masjid kita, supaya kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan huda, mendapatkan hidayah.
Dan itu jamaah yang dirahmati Allah adalah nikmat setelah iman. Nikmat setelah Islam. Karena hidayah itu ibarat cahaya dalam kehidupan. Petunjuk, Pak. Bapak mau berangkat ke kota metro. Mohon maaf, ada yang jamaah Lampung Barat belum pernah ke metro? Dari kecil di Lampung Barat terus. Kalau sekarang ada Google Map, ya Pak ya. Kalau dulu Bapak Ibu kalau mau ke suatu tempat atau tujuan belum tahu jalannya lewat mana, gimana Pak caranya biar sampai tujuan? Bawa peta. Nanya ya. Oh, net travel. Reng-rengan. Mana? Dulu awal-awal kita ke Gedung Surian kan lumayan ya Pak Amin ya. Soekarno naik. Itu kan belokannya ada banyak ya waktu itu. Kadang telaga itu kita kelewat lurus ya, balik lagi. Nah, seterusnya ya. Jadi kita butuh petunjuk untuk jalan bisa sampai pada tujuan. Ya. Ternyata pandangan mata saja nggak cukup kalau nggak ada cahaya. Kalau kita jalan di kegelapan malam, gelap gulita, peteng, ya, tidak kelihatan sama. Mata itu tidak bisa melihat karena tidak ada cahaya. Maka bagi hati, bagi jiwa kita insan beriman, penting yang namanya nikmat hidayah, taufik wal hidayah. Maka semoga kita berharap dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini menambah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nikmat hidayah untuk saudara-saudara kita. Ya, dan ini nikmat yang luar biasa. Kalau kita sudah bisa menggerakkan, mencurahkan, meluangkan waktu hadir di majelis ilmu, ini nikmat yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salafus sholih yang kita belajar banyak tentang ya dinul Islam, syariat-syariat Islam, sunnah, jalan kehidupan insan beriman adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para sahabat, para syuhada, orang-orang yang syahid berjuang di jalan Allah, dan as-solihin, jalannya orang-orang solih. Semoga Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini, wali santri, keluarga besar, dan masyarakat sekitar menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan siratul mustaqim, ya, tetap berada di jalan yang lurus, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini di hari Jumat, ya, salah satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak sunnah. Kalau dalam kitab Mukhtasar ini ada 15 poin. Dari 15 ini mana yang Bapak kerjakan? 1. Kalau sunnah datang hari Jumat, mulai malam Jumatnya itu Imam Ibnu Qudamah mengikhtisorkan dari kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, untuk yasta'id dalaha min yaumil khamis. Pak, Bu, hari Jumat ini hari yang spesial bagi kaum muslimin. Ya, sepekan sekali. Makanya Jumat itu kalau di beberapa tempat karena menyadari keberkahannya, maka buat istilah Jumat berkah. Di Masjid Miftahul Huda ini ada Jumat berkah nggak Bapak Ibu? Ada. Apa itu Jumat berkah? Ada, Bu. Jumat berkah apa, Bu? Iya. Jumat berkah, mendapatkan keberkahan di hari Jumat. Nanti kita lihat ada sodako, ada solawat, termasuk kita ngaji di hari yang mulia ini. Nah, dalam sunnah Rasulullah SAW diajarkan kepada kita, diberikan petunjuk kita untuk menyiapkan min yaumil khamis fi lailatil jum'ah. Jadi kalau kita nyambut tahu besok hari Jumat, sejak malam Jumat itu kita siapkan.
Apa yang disiapkan? Bitandzif wa ghusli siyab wa i'dadi ma yasluh laha. Bersih-bersih, menyiapkan pakaian besok yang dipakai untuk sholat Jumat, pakaiannya pakaian terbaik, sampai i'dad ma yasluh laha. Berusaha menyiapkan segala apa yang membuat besok hari Jumatnya maksimal. Karena ini hari istimewa. Yang kedua, al-ightisal fi yaumiha. Ightisal, mandi wajib. Bapak Ibu, sebenarnya kita itu diwajibkan mandi seminggu sekali. Yang wajib. Ya. Ya kalau habis berjima atau ada sesuatu yang mewajibkan mandi janabat ya mandi. Tapi sebenarnya hari-harian itu pagi sore nggak wajib mandinya. Apalagi di Gedung Suryan kan dingin ya. Tapi menjadi dianjurkan karena supaya kita ibadahnya juga maksimal ya. Nah, kalau yang wajib mandi janabatnya itu di hari Jumat, al-ightisal. Kemudian yang ketiga, at-tazyin bitandzifil badan wa qasil adfar wa siwak wa ghairu dzalik mimma taqaddama min izalatil fadalat. Membersihkan badan, memotong kuku, bersiwak, mencukur kumis, ya, memotong yang perlu dipotong, dipangkas yang perlu dipangkas, itu juga sunnah di hari Jumat. Lalu kalau bapak-bapak, at-tabkir ilaiha masyan. Tahu mau datang hari Jumat, maka di pondok itu liburnya hari Jumat. Datang ke masjid awal waktu. Syukur-syukur bisa dapat shaf yang pertama. Alla yatakhatta riqaban nas. Kalau sudah masuk masjid jangan melangkahi manusia. Wa alla yamur baina yadil musolli, enggak lewat di depan orang yang sholat. Wa ayatlub shafal awal, berusaha mendapatkan shaf yang pertama. Kemudian ayusolliya sunnah ba'dal jum'ah insya'a raq'ataini wa insya'a arba'an. Salat ba'diyah Jumat. Kalau bisa 2 rakaat atau kalau mampu bisa juga 4 rakaat. Ya, 2. Kemudian ada juga sunnah ayyukima fil masjid hatta yusalliyal asr. Nah, ini kita lagi mengamalkan berdiam diri di masjid sampai sholat asar. Dan yang berikutnya di antara keutamaan hari Jumat ayyuraqi basa'ah as-syarifah allati fi yaumil jum'ah. Mencari waktu yang mulia di hari Jumat. Ini banyak versinya jamaah yang dirahmati Allah. Dalam hadis di antaranya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, ma baina faragil imam minal khutbah ila antafdiyas shalah. Dari istirahat khutbah pertama sampai sholat Jumat didirikan. Ada juga yang menyebutkan akhirus saati ba'dal asri. Ini Pak, waktu yang mulia di hari Jumat itu waktu terakhir setelah sholat asar, waktu-waktu akhir menjelang maghrib. Ba'da asar itu waktu mustajab, waktu yang mulia. Qala Rasulullah SAW li Anas, Rasulullah bersabda kepada Anas bin Malik, iltamasuha, carilah waktu itu, ma baina sholatil asri ila guru bisamsi, antara sholat asar di hari Jumat sampai terbenam matahari. Perbanyak sholawat, perbanyak doa, perbanyak munajat, itu waktu yang mulia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan Jumat yang mulia ini, ada sunnah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ayyaqra'a suratal kahfi, membaca surat al-kahfi. Pertanyaannya Bapak Ibu baru tahu sunnah baca surat al-kahfi hari ini atau sudah lama tahunya? Sudah lama. Yang hari ini belum baca surat al-kahfi, yang hari ini sudah baca surat al-kahfi sudah semua? Apa faidah membaca surat Al-Kahfi Bapak Ibu? Kenapa kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi? Dibaca setiap seminggu sekali hari Jumat. Hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, riwayat
Imam Abu Daud wan Nasa'i dalam bab ismah min fitnati dajjal. Rasulullah SAW bersabda, man qara'aha fi yaumil jum'ah aw lailatil jum'ah waqal fitnah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau mulai malam Jumat, maka dia akan selamat dari fitnah dajjal. Kenapa malam Jumat? Karena dalam kita Islam, kalender Hijriah itu mulai dihitung hari itu setelah sholat maghrib. Ya Pak ya. Jadi kita memulai hari itu hubungannya kepada Allah. Karena di waktu malam itu dibagi waktu lailau wa naharo. Ya, dalam Quran banyak selalu menyebutkan lailau wa naharo. Malam baru siang. Jadi kita mulai waktu itu dalam kalender Hijriah untuk banyak berhubungan kepada Allah, baru kita berhubungan banyak kepada manusia di waktu siang. Nah, itulah indahnya syariat Islam. Yang lain, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ja'alallahu lahu nur baina jum'ataini. Allah akan berikan cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Dari Jumat ini ke Jumat minggu depan. Itu Allah berikan cahaya, nur Pak. Apa cahaya? Tadi hidayah dan taufik. Allah jaga itu hambanya. Dari Jumat ini ke Jumat depan. Jumat depan, malam Jumatnya kita udah mulai lagi nyicil baca surat Al-Kahfi. Ba'da maghrib bisa, ba'da isya bisa, sebelum tidur bisa, ba'da subuh hari Jumat bisa, sela-sela waktu hari Jumat itu kosong kita bisa baca, sehingga kita memaksimalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari yang barokah ini kita akan sama-sama mendalami, mentadaburi apa sih kandungan surat Al-Kahfi. Dan kenapa dia itu harus dibaca di hari Jumat? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, khairu yaumin, hari yang terbaik, tola'at alaihi samsu yaumul jum'ah, terbitnya matahari di hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah, di hari Jumat juga Nabi Adam itu dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus saah illa fi yaumil jum'ah, dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Jamaah yang dirahmati Allah, hari kiamat kata Nabi tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat, sedangkan fitnah akhir zaman yang akan hadir sebelum hari kiamat itu terjadi, dan ini termasuk tanda kiamat besar ya, adalah fitnah dajjal. Dalam Quran surat Al-Kahfi yang akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini, jamaah yang dirahmati Allah, paling tidak para ulama ya membagi isi kandungan surat Al-Kahfi itu pada 4 materi. Yang keempat-empatnya berkaitan tentang fitnah atau ujian. 1, kita akan pelajari nanti fitnah iman. Dalam Quran surat Al-Kahfi Allah berikan kepada kita kisah, dan tidak ada kisah ayat yang Allah sebutkan kecuali itu banyak sekali hikmah dan pelajaran. Di dalamnya ada pelajaran kita untuk menghadapi fitnah iman. Allah sebutkan dengan kisahnya Ashabul Kahfi. Yang kedua, kan kita lalui fitnah harta. Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi kisah tentang 2 orang yang Allah berikan salah satunya nikmat kebun. Yang ketiga, ada kandungan dalam Quran surat Al-Kahfi tentang fitnah ilmu. Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Dalam riwayat lain Nabi Khidir.
Kemudian yang keempat ada fitnah kekuasaan yang Allah kisahkan dan gambarkan tentang Zulkarnain. Pernah dengar nama Zulkarnain? Ada di sini, Pak? Bapak Zulkarnain. Ya. Termasuk salah satu kisah yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-Kahfi. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keempat fitnah ini, fitnah iman, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan adalah akumulasi dari fitnah Dajjal. Ya. Dajjal itu akan datang untuk menggoda imannya manusia. Yang dikatakan sesat itu benar, yang dikatakan benar itu sesat. Orang yang tidak punya iman, bahkan Dajjal ini bisa melakukan sesuatu di luar nalar manusia. Hari ini banyak orang yang mulai viral mengaku manusia supranatural begitu, Pak ya. Dajjal bisa melakukan apapun yang menggoyahkan iman seseorang. Ya. Kemudian tentang harta, aduh, mau apa Bapak Ibu? Akan diwujudkan sama Dajjal. Kalau imannya lemah terkait dengan harta, dia bisa kena fitnah Dajjal. Kemudian fitnah ilmu, wah, Dajjal tahu yang bakal terjadi nanti. Nah ini Dajjal. Apalagi fitnah kekuasaan. Dajjal itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Jadi keempatnya ini adalah akumulasi gabungan menjadi fitnah Dajjal. Makanya kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Bahkan di antara yang bisa atau kalau kita punya waktu luang menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka kita akan selamat, ya, kata Rasulullah SAW, dari yang namanya fitnah Dajjal. Menjelang salam, setelah tahiyat akhir apa bacaannya, Pak? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri atau wa min fitnati masihid dajjal. Ya. Kita beriman dari banyak fitnah itu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas fitnah yang pertama tentang fitnah iman. Allah mulai dari Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-9 sampai ayat ke-26. Ya, cerita tentang Ashabul Kahfi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dahulu di masa Nabiullah Muhammad SAW ada orang Yahudi, ini asbabun nuzul surat Al-Kahfi, yang menantang Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kalau Anda tahu tentang 1. Ashabul Kahfi, 2. Khidir, 3. Zulkarnain, maka aku akan beriman. Ya, ini orang Yahudi yang pada waktu itu yang namanya Yahudi bahkan minta bulan dibelah pun setelah bulan terbelah tidak beriman. Ya, itulah orang-orang Yahudi yang memang bukan untuk beriman, tapi untuk menggembosi ya masyarakat yang lain atau orang-orang yang sudah beriman. Nah tuh, mana Muhammad nggak tahu apa-apa tentang masa lalu. Ya. Tapi karena Nabi Muhammad SAW ketika minta kepada Allah, tidak langsung Allah turunkan surat Al-Kahfi itu. Dalam riwayat disebutkan jarak hampir 15 hari baru kemudian Allah turunkan Quran surat Al-Kahfi. Maka di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu yang menjadi pelajaran bagi kita, ini sebelum masuk kisahnya Ashabul Kahfi, dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 23 Allah berfirman, wala taqulanna lisai'in inni fa'ilun dzalika ghoda illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita. Wahai Muhammad, janganlah engkau berkata pada suatu inni fa'ilun dzalika ghoda. Di antara karakter kita insan beriman itu jangan buru-buru ya Pak ya. Karena buru-buru itu innal ajala minas syaiton. Emosian, responsif. Alah, nggak iso, wah gitu ya. Padahal kita belum siap.
Bisa nggak besok? Bisa. Jangan katakan itu. Illa ayyasha Allah. Kita disunahkan kalau ada tawaran ya untuk menyatakan kesanggupan kita menggunakan kata insya Allah. Semoga Allah menghendakinya dan diberikan kemudahan untuk itu. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Al-Kahfi kalau kita lihat dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir dikisahkan kenapa yang diangkat ini Ashabul Kahfi, dan mereka ini adalah para pemuda atau petua, Pak? Pemuda Kahfi, namanya pemuda Kahfi ya. Orang muda atau orang tua orang Ashabul Kahfi ini, Pak? Anak muda. Di halaman ke-95 Imam Ibnu Katsir menyebutkan kenapa yang dikisahkan itu para pemuda. Lihadza kana aksarul mustajibina lillahi ta'ala wa lirasulihi. Ini menunjukkan yang banyak menjawab seruan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya syababan adalah para pemuda. Wa ammal masyayikh, adapun orang-orang tua min Quraisyin, dulu pada masa Rasulullah SAW orang-orang Quraisy yang tua-tua, Abu Jahal, Abu Lahab, yang ada abu-abunya ya Pak ya, itu para tetua, para pemuka. Fa'amatuhum baku ala dinihim walam yuslim minhum illa qalil. Mereka kekeh tetap dalam keyakinan kekufurannya, kepercayaan orang-orang Quraisy, dan yang masuk Islam itu illa qalil, cuman sedikit. Itu kalau menasehati orang tua. Alhamdulillah kalau ada orang tua masih bisa dapat hidayah. Maka hidayah itu kita berharap banyak para pemuda. Coba di sini yang masih muda. Berapa orang Pak yang masih muda? Pak Karma. Para pemudanya mana? Pemuda Kahfi ya. Nah, ini PR kita. Kalau dalam mahfudzat di pondok itu belajar Pak ya. At-ta'allum fi sigori kanaksi alal hajari. Kalau kita ngajarin anak-anak yang masih muda itu sebagaimana ngukir di atas batu. Diingat terus Bapak Ibu yang sekarang lagi bimbing anak-anak kecilnya ya. Kadang-kadang nggak sengaja diajarkan, ngelihat aja itu memorinya kuat Pak. Ya, ngelihat ayahnya, kayak gini ayahku. Kita nggak ngajarin itu, tapi ngelihat ayahnya itu terekam di memorinya. Di atas batu Pak. Wa ta'allum fil kibar kanaksi alal ma. Tapi kalau ngajarin orang sudah tua itu seperti ngukir di atas air. Makanya kalau ngisi mbah-mbah yang sepuh-sepuh jangan lama-lama, yang simpel-simpel saja. Tapi kalau Bapak ini masih muda, nah ini yang luar biasa. Kisahnya Ashabul Kahfi. Para pemuda yang mereka hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu masa tidak ada wahyu antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu tidak ada kitab suci, tidak turun nabi. Tapi ada para pemuda yang masih mereka meyakini keimanan dan beriman kepada Allah, tapi hidup di bawah kerajaan yang kufur. Ya. Dalam beberapa riwayat nama rajanya beda-beda ya. Tapi bukan nama Islam ya. Kita agak lupa nama rajanya. Tapi waktu itu rajanya bersaksi akan membasmi semua orang yang beriman bukan kepadanya, termasuk para pemuda Kahfi ini. Ya, waktu itu para pemuda, karena Kahfi ini adalah nama gua. Akhirnya untuk menyelamatkan imannya, ya pada waktu itu mereka keluar dari negerinya, nggak tahu itu mau kemana. Kemudian mereka berjumpa sebuah gua, maka mereka masuklah ke dalam gua tersebut untuk menyelamatkan keimanannya. Maka kalau dalam Quran ya Allah berfirman mulai ayat yang 9, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba.
Di antara bukti ayat kekuasaan Allah yang ajaba, yang menakjubkan. 300 berapa tahun Pak? 9 tahun. Tis'ah wa salasumi'ah tanah. Ya, nanti kita baca ayatnya ya. 309 tahun berada dalam goa. Idh awal fityatu ilal kafi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Masuk goa itu, goanya sempit Pak. Berapa jumlahnya? Dalam Quran Allah berfirman ya, fayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum, ada yang menyebutkan khamsatun sadisuhum kalbuhum, rajman bil ghaib sab'atun wasaminum kalbuhum. Tiga orang, yang 4 itu sama anjingnya, 5, yang 6 itu sama anjingnya, 7, 8 itu sama anjingnya. Ya, jadi tidak ada yang menyebutkan ya secara jelas, tapi kita ambil misalkan 7 orang, 8-nya itu bersama anjing yang menjaganya. Jamaah yang dirahmati Allah, 7 orang ini dalam gua, ya, yang itu nggak tahu nanti kalau dalam gua, ya makanannya gimana, mandinya gimana, dalam kejaran raja dan pasukannya karena keimanan mereka pada Allah. Mereka menyelamatkannya kemudian masuk ke dalam goa tersebut. Maka Bapak Ibu, ada doa yang diajarkan kepada kita. Saat kita berada dalam kesulitan, doanya itu justru bukan mengharapkan dunia, tapi mengharapkan rahmatnya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat-Mu. Bentuknya apa saja ya Allah, itulah bentuk rahmatnya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikanlah rasyada, petunjuk kepada jalan kami. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian di antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita belajar dari pemuda Kahfi ini, saat kemudian mereka sudah masuk ke dalam gua, tertidur selama 309 tahun, lihatlah Pak keajaiban Allah, wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kafim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min dzalika huwa min ayatillah. Itulah bukti kekuasaan Allah. Allah atur Pak, terbit dan terbenamnya matahari itu, di goa yang gelap itu ada celah untuk masuk cahaya matahari. Kemudian Allah bolak-balikkan badan Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun ini. Ilmu sains kita mengajarkan benda itu kalau didiamkan saja Pak, mau besi, mau kayu, apalagi manusia ya, nggak bergerak. Bapak Karma punya kayu, letakkan bertahun-tahun, busuk nggak kayu itu Pak? Kena hujan, kena apa ya, tidak diurusin. Maka ini luar biasa Pak. Dan inilah Allah yang menjalankan semuanya. Rahmatnya Allah. 309 tahun itu masih hidup. Allah balikkan badan mereka, tidurnya nggak satu gerakan. Matahari masuk dalam ruangan goa yang sempit dan kecil itu untuk semata-mata kemudian menunjukkan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Watah sabuhum aiqadha wa hum rukud. Kita mengira mereka tidur. Ya. Watah sabuhum aiqadha wa hum rukud. Maaf. Kita kira mereka bangun, sadar, padahal mereka tidur. Wa nuqallibuhum tadi ya, Allah balik ke kanan dan ke kiri. Wa kalbuhum basiton diraihi bil wasit. Anjingnya jaga di luar gua. Kemudian lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Yang kemudian Allah jadikan gua itu membuat orang-orang takut ke sana. Firara, kabur. Gua itu jadi angker. Ini apa hikmahnya jamaah yang dirahmati Allah? Kita itu kalau sudah beriman kepada Allah Pak, Allah yang akan ngatur ya kehidupan kita. Kalau sudah bertawakal pada Allah, Allah atur sedemikian rupa. Itulah kisah keimanannya Ashabul Kahfi. Yang pertama, kita akan mendapatkan fitnah iman.
Kalau dalam Quran surah Al-Ankabut itu Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka beriman, padahal mereka belum mendapatkan ujian. Walaqad fatanna, padahal telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Untuk apa? Mengetahui liya'lamallahu alladzina shadaku wa laya'lamannal kadzibin, supaya tahu mana orang-orang yang jujur imannya, mana orang-orang yang berdusta. Maka sudah kepastian kalau kita beriman pasti akan ada ujian. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk di fitnah yang kedua, dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-12 sampai 14, ini keadaan salah satu episode, Pak, yang akan kita lalui di akhirat. Ibu-ibu udah melalui episode sendiri itu ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari engkau akan melihat orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim, yang mana cahaya mereka bersinar di depan mereka dan di samping kanan mereka. Akan ada hari nanti di kampung akhirat tuh gelap, Pak. Ya, tidak bisa melaluinya kecuali orang yang punya cahaya. Dan orang yang mendapatkan cahaya itu adalah mukminun wal mukminat. Orang-orang yang beriman pada Allah di dunia, mereka bercahaya. Dan mereka akan mudah jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Busrakumul yaum, kata Allah, kabar gembira bagi kalian orang beriman. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan surga yang telah Allah siapkan bagi kalian, mengalir sungai di bawahnya, kekal di dalamnya. Dzalika huwal fauzul adzim, itulah kemenangan yang nyata kalau kita sudah mendapatkan surga dan ridhonya Allah. Dan itu keinginan orang beriman. Tapi Pak, selain orang beriman itu ada yang tidak beriman. Bahkan disebutkan mereka bukan orang kafir, tapi orang munafik. Yauma yakul munafikun wal munafikot, ada orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, lilladzina amanu, berkata sama orang-orang yang beriman yang punya cahaya. Apa kata orang munafik yang gak punya cahaya? Mereka gelap, gak bisa jalan. Unduru nanaktabis min nurikum. Teman saya yang beriman dulu di dunia, kita tetanggaan loh dulu, kita satu majelis dulu, ya. Kita manen ikan bareng, apalagi manen kopi bareng. Naktabis min nurikum, bagi dong cahayanya. Iktibas itu dalam bahasa Arab obor yang ada apinya, yang satunya obor yang gak ada apinya. Nah, iktibas itu minta cahaya, Pak. Yang punya cahaya orang beriman. Orang munafik gelap, gak punya cahaya. Kila irji'u wara'akum, kata orang beriman, kalau kamu mau cahaya, pulang lagi ke dunia. Irji'u wara'akum, balik lagi ke dunia kalau mau cahaya, karena sama Allah nggak boleh dibagi cahaya itu, ya. Faltamisu nuron, nah carilah, kalau udah bisa balik ke dunia, cari cahayanya itu. Kalau sekarang udah nggak ada cahaya waktu di kampung akhirat, tapi sekarang kita hidup di dunia, masih banyak kita bisa mendapatkan cahaya. Kira-kira orang munafik itu bisa balik ke dunia nggak, Pak? Gelap, minta sedikit aja nggak boleh. Sekarang kita boleh nggak minta cahaya? Perbanyak, Pak, cahayanya. Kemudian Allah lanjutkan, faduriba bainahum bisurin lahubab. Kemudian Allah tutup antara orang beriman dengan orang munafik itu pagar yang ada pintunya. Batinuhu fi rahmah, di dalamnya orang beriman itu ada rahmat, wa dhahiruhu min qibalil azab, sedangkan orang-orang munafik itu Allah berikan azab.
Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik berkata kepada orang beriman, alam nakun ma'akum. Coba kami dulu ikut kalian. Coba kami dulu beriman kayak kalian. Coba kami dulu sholat sama kalian, ngaji bareng kalian, ya, ibadah sama kalian. Tapi itu semua penyesalan. Qalu bala walakinnakum fatantu anfusakum. Kata orang beriman, harusnya begitu. Tapi justru kalian fatantum anfusakum, ya, mendapatkan ujian yang tidak bisa kalian lalui. Fitnah tadi, Pak, pada diri kalian. Wa tarabbastum nanti, nunggu. Nantilah, insya Allah saya taubatnya Jumat depan. Nah, ya. Nantilah, masih sebulan, insya Allah saya taubatnya bulan depan, bulan Oktober. Nantilah, masih 2022, insya Allah saya taubatnya tahun depan, 2023. Nantilah saya taubatnya kalau sudah nikah. Nantilah taubatnya kalau sudah punya anak. Nantilah taubatnya kalau sudah punya cucu. Tarabbastum. Kalian tertipu dengan diri kalian, tidak bisa menghadapi banyak ujian, terus menunda-nunda taubat. Tarabbastum. Ya, berangan-angan. Nantilah. Padahal kata Rasulullah, iyyakum wat taswif. Janganlah kita itu seandainya gitu, Pak, ya. Nanti insya Allah gitu, ya. Padahal bisa saat itu juga. Wartabtum, sehingga kalian menjadi ragu. Wa gharatkumul amani, lalu kalian tertipu dengan angan-angan. Hatta jaa amrullah, sampai datang keputusan Allah, kematian. Wa gharrakum billahil gharur, dan kalian telah tertipu dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu, yang tidak tahu kapan takdirnya datang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa solusinya bagi orang yang beriman supaya imannya terjaga? Allah jawab dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-26. Allah berfirman agar kita terjaga dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28, ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah di waktu siang, waktu pagi dan petang, waktu siang dan malam. Yuriduna wajhah, yang mereka mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di antara solusi kita supaya menjaga dan terhindar dari fitnah iman, senantiasa kita bersama orang-orang beriman. Cari lingkungan orang-orang yang beriman. Ya. Kalau mengkhawatirkan keimanan kita di situ tidak baik, kita bisa mencari tempat yang mengamankan keimanan kita. Sebagaimana kisahnya Ashabul Kahfi. Karena kawan, lingkungan itu punya potensi besar dalam ujian keimanan seseorang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fitnah harta. Dalam surat Al-Kahfi yang dimulai dari ayat 44 sampai ayat 58. Ya. Mohon maaf. Ayat 32 sampai ayat 44 ya Pak ya, tentang pemilik kebun yang Allah abadikan dalam Quran surat Al-Kahfi. Wadrib lahum masalah rajulaini. Allah berikan perumpamaan kisah kepada kita, ada dua orang. Ja'alna li ahadihima jannataini, yang Allah berikan salah satu di antara keduanya. Dalam tafsir Imam Qurtubi dijelaskan, dua orang ini satunya kufur, satunya mukmin. Ya. Yang kafir ini Allah berikan kekayaan, yang mukmin ini Allah berikan apa Pak?
Lawannya kaya apa ya? Kekurangan. Ya, tapi bersaudara ini dua orang ini. Kemudian untuk yang kafir dan Allah berikan kekayaan, Allah umpamakan mendapatkan jannataini min a'nab, punya dua kebun. A'nab itu anggur, kebun anggur. Zaman dulu di antara ikon simbol kekayaan itu punya kebun anggur. Anggur itu harganya mahal pada masa itu. Bisa dibuat minuman, namanya wine. Zaman dulu ya Pak ya. Berapa harganya Pak? Jadi kalau punya kebun anggur itu, itulah orang kaya. Apalagi kebunnya dua. Wahafafnahuma binahlin. Sekeliling kebun anggur itu ditanami pohon kurma. Kurma juga simbol kekayaan. Ya. Kalau di sini kan simbolnya kebun kopi ya Pak ya. Lada ya. Kita punya banyak kebun ini, perkebunan. Ya. Jadi udah punya dua kebun anggur dikelilingi dengan pohon kurma. Itu simbol kekayaan pada masa itu. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Di antara dua kebun itu Allah berikan ladang untuk bercocok tanam. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Dua kebun itu selalu menghasilkan hasil yang berlimpah maksimal dan nggak pernah rugi. Wa fajjarna hilalahuma naharo. Bahkan ada sungainya di kebun itu ya. Wa kana lahu samarun, sehingga si pemilik kebun ini bisa mendapatkan banyak keuntungan. Faqala li sahibihi, mulai nih sombongnya. Dia berkata sama saudaranya yang mukmin dan miskin itu, wa huwa yuhawiruhu ana aksaru minka mala wa a'azzu nafaro. Hei sahabatku, hartaku lebih banyak. Wa a'azzu nafaro. Aku punya karyawan, pelayan, pembantu juga berlimpah itu. Karena kebunku luas. Ini udah mukmin miskin ya. Jadi dikatakan oleh orang yang Allah umpamakan tadi punya kebun banyak ya, kebun luas. Wadakhala jannatahu, saat si orang yang Allah berikan kekayaan ini masuk ke kebunnya, wa huwa dzalimun nafsi, dia itu menzolimi dirinya. Qala, dengan berkata, ma'adzunu antabida hadhihi abada. Aku kira kebunku ini enggak akan mati selama-lamanya. Subur terus. Ya, panennya berhasil terus, enggak pernah gagal. Dia berkata, enggak bakal mati nih kebunku ya. Wa ma adzunnu sa'ah qa'imah wala iruditu ila rabbi la ajidana khairam minha munqalaba. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Sekiranya aku dikembalikan pada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Ini fitnah harta. Hati-hati yang sedang banyak duitnya, banyak kebunnya. Nah, ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Qala lahu sahibuhu. Nah, teman yang miskin tadi memberikan nasihat. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Saudaraku, apakah kamu mengkufuri ya kepada zat yang telah menciptakan kamu tuh dari tanah? Summa min nutfah, dari air mani yang hina. Kita ini kan manusia hina semua ya Pak ya. Dibandingkan kebesaran dan kemaha agungan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak layak untuk sombong gitu loh, diingatkan sama saudaranya. Summa sawwaka rajula, dan yang membuat bentuk sempurna ini juga Allah. Tadinya kamu ini bukan apa-apa, hanya diciptakan dari tanah dan dari air mani yang hina. Lakinnahu wallah rabbi la usrik bi rabbi ahada. Tapi dialah Allah Rabbku dan aku tidak akan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Walaula, sahabatnya memberikan nasihat, kalaulah seandainya iddakhalta jannataka, kalau kamu masuk kebun itu, kulta masya Allah. Bapak ibu yang punya kebun, yang punya ladang, yang punya apa lagi di sini? Empang. Ketika datang nengok kebunnya, empangnya, berkatalah masya
Allah. Ya. Kemudian la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain Allah. Intarani ana aqalla minka mala wa walada. Ya, berkata kepada sahabatnya, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, fa asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatika. Aku berharap Robku nanti di surga kelak memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada punyamu. Jannah itu kan artinya kebun, ya, dan juga maknanya adalah surga. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah kisah tentang fitnah harta. Bahwa banyak orang itu kalau diberikan Allah kelebihan harta lupa. Itu mirip-mirip Qarun dalam surat Al-Qasas, yang dia berkata kepada masyarakatnya, utitu min ilmin indi. Aku ini dapat harta ini karena ilmuku, ya, karena sistem manajemenku, wah, ya, karena keahlian dan potensiku. Makanya orang mungkin usahanya sama tapi lihat pada bangkrut. Aku yang sukses, ini kepintaranku. Nah begitu ya, hati-hati. Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya ke muka bumi. Nah jamaah yang dirahmati Allah, Allah ingatkan kepada kita sebagaimana perbincangan dalam kisah ini Pak ya, kepada saudaranya, kita ini makhluk yang hina, nggak layak untuk menyombongkan diri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang Allah anugerahkan kekayaannya luar biasa. Namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Mungkin ada banyak Abdurrahman bin Auf di sini Pak, yang punya duit banyak, nah, ya, tapi suka berderma. Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Ahadul asrah mubasysyiruna bil jannah. 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi ia pernah mendengar dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ana ma'al masakin. Rasulullah itu bersabda, aku di surga itu bersama orang-orang miskin, ya. Dan ada orang yang masuk surga itu jalannya merangkak, padahal Abdurrahman ini udah dijamin masuk surga. Makanya setelah mendengar hadis itu, dia berdoa dan berusaha supaya jadi miskin, tapi nggak miskin-miskin, ya. Pada perang Tabuk, waktu itu Madinah paceklik, kurma masyarakat Madinah semua gagal panen Pak. Makanya banyak orang yang nggak ikut perang Tabuk ya, dan yang ikut perang Jaisul Usroh, semua itu dibayain Utsman, termasuk Abdurrahman. Selesai perang Tabuk karena gagal panen, lesu kan? Ya, kalau kopinya gagal panen laku nggak Pak? Kurma busuk nggak ada yang mau. Abdurrahman bersyukur, inilah saatnya aku menjadi miskin. Maka sama Abdurrahman bin Auf, semua kurma busuk masyarakat Madinah itu dibeli dengan harga normal, sak kebun-kebunnya. Akhirnya masyarakat Madinah ceria kembali, karena bisa balik modal bahkan lebih beruntung. Dan uang Abdurrahman, dinar dirhamnya habis untuk membeli kurma busuk itu. Pada saat yang sama di Yaman dalam riwayat disebutkan sedang terjadi pandemi, wabah penyakit. Tabib di Yaman berkata obat yang bisa menyembuhkan pandemi ini adalah kurma busuk. Akhirnya raja mengutus utusan untuk mencari kurma busuk ini adanya di mana. Dalam riwayat lain di Afrika ya, raja Afrika. Dalam riwayat lain di Yaman. Dicari, ketemulah di Madinah. Ditanya, siapa yang punya kurma busuk? Oh, dia Abdurrahman bin Auf, cuman dia yang punya. Ketemu Abdurrahman bin Auf. Gimana? Kata utusan raja, di negeriku sedang ada wabah penyakit, mau membeli kurma busukmu. Gak usah beli, ambil aja, saya mau miskin. Bilang sama rajanya, Abdurrahman, kau menghina saya ini raja. Zaman dulu kehormatan luar biasa Pak ya. Saya nggak mau dikasih gratis, saya bayar 10 kali lipat.
Abdurrahman nggak jadi miskin. Balik lagi, bahkan lebih. Luar biasa Pak. Itu kalau hartanya digunakan di jalan Allah itu nggak miskin-miskin ya Pak ya. Kalau kita, semoga berkah hartanya ya Pak ya. Apa solusinya? Allah berikan jawaban di Quran surah Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Ketahuilah permisalan hidup dunia itu kamain, seperti air anzalnahu minas sama, yang turun dari langit, air hujan. Fahtalato bihi nabatul ardi. Air hujan itu kemudian nyampur ya pada tanaman tumbuhan di muka bumi, sehingga tumbuh itu pohon ya, biji-bijian, kopi-kopian, lada, macam-macam tumbuhan itu karena air dari langit. Tapi itu semua umurnya sementara. Fa asbaha hasiman tadruhu riyah. Kopi itu maksimal usianya berapa tahun, Pak? Ya. Sawit maksimal usia panen berapa tahun itu? Nah, kalau di sini disebutkan hasiman. Hasiman itu biji-bijian, ya, padi termasuknya. 3 bulan, 6 bulan udah dipanen, harus diganti nggak? Kering, tadruhu riyah, tertiup angin, selesai. Itu dunia itu sementara, nggak lama. Ya, tidak lama, sifatnya sementara. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah atas segala sesuatu itu mampu. Allah balik yang tadinya kaya, miskin, yang miskin langsung kaya. Tahu-tahu ada uang kaget begitu ya. Kayak Abdurrahman tadi langsung jadi kaya lagi. Ya. Dan begitu seterusnya, itu Allah Maha mampu. Makanya hidup dunia itu sifatnya sementara. Pada yang sementara itu jangan terlena. Maka yang terbaik adalah sikap waro dan sikap zuhud. Zuhud itu bukan berarti miskin Bapak Ibu. Abdurrahman bin Auf itu zuhudnya luar biasa. Zuhud itu juga kita kaya, tapi kita tidak meletakkan dunia itu di hati. Hanya kita kelola di tangan. Dan sebanyak manfaat apa yang bisa kita berikan untuk kaum muslimin, masyarakat Islam, dan seterusnya. Fitnah yang ketiga Allah abadikan dalam Quran surat Al-Kahfi, fitnah ilmu ayat 62 sampai 80, pengembaraan Nabi Musa. Kalau dalam kitab Tadabur Kisah Quran ini disebutkan potret pencari ilmu sejati. Bapak Ibu, Nabi Musa itu nabi yang cerdas. Ya Pak ya, apalagi nabi ini. Dalam riwayat disebutkan ada yang menyebutkan Khidir itu nabi, ada yang menyebutkan bukan nabi. Tapi Khidir itu punya ilmu yang enggak dimiliki oleh Nabi Musa. Nah, kalau kita lihat mulai dari ayat 60, apa kata Nabi Musa? Wa idh qala Musa li fatahu, Musa berkata kepada pelayannya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiyahu kuba. Kata Musa, aku tidak akan berhenti untuk berjalan mencari ilmu sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun sampai ketemu ilmu yang baru. Itu Musa, Pak. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Ketika mereka sampai ke pertemuan daul itu, mereka lupa ikannya, lalu mereka pun lompat mengambil jalannya. Baru kemudian ayat 62 Nabi Musa memulai untuk mencari ilmunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita di antara faidahnya Nabi Musa ini datang untuk mencari ilmu. Kata para ulama, al ilmu yu'ta wala ya'ti alaihi. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang sendiri. Nah ya Pak ya, hari ini bapak-bapak, ibu-ibu datang dari rumahnya ke Masjid Miftahul Huda dalam rangka mencari ilmu. Anak-anaknya di pondok, disekolahkan, diberangkatkan dari Gedung Surian ke Al-Musin untuk mencari ilmu. Maka tadi di awal kita sampaikan, man kharaja min baiti, barang siapa yang keluar dari rumahnya,
fi talabil ilmi, dalam rangka mencari ilmu, fahuwa atau wakana fi sabilillah hatta yarji'a, dia itu berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Bapak-bapak yang berangkat dari banyak penjuru ini adalah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangi ilmu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keberkahan ilmunya para ulama dulu karena mendatangi guru. Bahkan Pak, udah datang jauh-jauh, ilmunya nggak dapet. Satu ketika Imam Bukhari rahimahullah dalam sebuah riwayat ingin mencari satu hadis. Ya, didapati, ditanya yang punya hadis itu guru fulan, syekh fulan. Dia datang, dari jauh dia lihat sudah dekat ke rumah syekhnya. Tapi dia melihat syekhnya ini atau guru yang mau didatengin untuk mencari hadis, ya, karena beliau ya keutamaannya dalam menghimpun hadis, melihat gurunya ini mungkin bisa bercanda ya Pak ya, tapi menipu hewan. Ker. Hewan apa itu Pak? Tapi nggak tahu zaman dulu ya, kurang lebih begitu. Jadi manggilin hewan, ketika hewannya datang dia bohong, nggak dikasih makan. Imam Bukhari nggak jadi ngambil ilmu itu Pak, langsung balik. Ya, itu menjaga kesohihan hadis. Jadi istiqomahnya seorang perawi itu dinilai betul dalam Islam, menjadikan derajat hadis itu hasan, sohi atau bahkan doif. Itu dari perangai atau akhlak salah seorang perawinya, Imam Al-Bukhari. Nggak sedikit Imam Bukhari itu menderita berjalan untuk mencari ilmu. Kira-kira Pak, Imam Bukhari tadi nggak dapat ilmu yang diinginkan, tapi pada perjalanan dapat ilmu nggak Pak? Dapat ilmunya. Itulah yang disebut dengan salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman. Salaka itu kan menempuh jalan. Ya. Bapak, Ibu naik motor atau jalan kaki dari rumah, itu udah ilmu itu sendiri Bapak Ibu perjalanannya. Apalagi makin jauh jaraknya ya. Nanti di jalan ketemu apa, ya, bertemu dengan siapa. Jadi dalam perjalanannya para ulama mencari ilmu itu ilmu sendiri. Sebagaimana perjalanannya Musa mencari ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ilmu semua perjalanan itu. Bahkan Nabi Musa kan banyak tanya kan Pak ya. Kata Nabi, lam tasti alai sobro. Pasti kamu nggak sabaran. Karena ilmunya Nabi Musa belum sampai waktu itu. Loh kok begini? Loh kok begitu? Ya. Dalam perjalanan banyak ilmu. Nah, ini juga kaidah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salah satu cara atau metode untuk menyampaikan ilmu itu dengan melakukan safar. Sebagaimana penyampaian Rasulullah SAW saat membonceng Mu'ad bin Jabal dengan untanya melakukan perjalanan. Di belakang Rasulullah, Mu'ad bertanya, "Ya Rasulullah, ausini, nasihati aku." Nah, kadang-kadang karena momennya perjalanan itu lebih ngena. Bapak ngobrol dengan anak, bapak ngobrol dengan ibu, ya, suami ngobrol dengan istri. Bapak kalau naik motor ngobrol nggak Pak? Hah? Oh, diem-diem aja? Atau tidur mungkin yang di Tentu sampai tujuan ya. Sambil lihat, nak, tahu nggak kenapa kebun itu ya? Nak, tahukah kebesaran Allah gitu ya? Macam-macam. Itu biasanya lebih mengena dalam perjalanan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita belajar dari Nabi Musa yang Allah berikan ilmu itu ini Pak. Lan tanal ilma dua. Ilmu itu nggak akan didapat bagi dua orang. Satu, mustahiyun, orang yang malu-malu. Yang kedua, mustakbirun, orang yang sombong. Mana yang baik? Kita tengah-tengah. Tidak malu terhadap ilmu, tapi nggak boleh sombong kalau punya ilmu. Ayat 66, Nabi Musa berkata, qala lahu Musa. Musa berkata kepada Khidir alaihissalam,
Hal attabi'uka, apakah aku boleh ikut sama kamu? Antu allimani mimma ulim tarusda, supaya aku bisa belajar darimu. Bapak Ibu, kira-kira kalau secara ilmu Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam banyakan mana ilmunya? Nabi Musa. Ingat kisahnya Imam Syafi'i ya, pernah kita kisahkan Imam Syafi'i masih usia belia, 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, gurunya 11 tahun jadi mufti. 11 tahun tuh masih kecil, mana 11 tahun Pak? Belum balik. Jadi mufti di Madinah. Muridnya Imam Syafi'i, bapak-bapak, orang yang sudah lebih tua. Untuk menunjukkan ilmu fikih pada bulan Ramadan, salah satu dalam manakibnya dikisahkan, Imam Syafi'i di siang hari bulan Ramadan minum air. Loh, Syekh, ini kan puasa Ramadan, kok minum? Saya belum balik. Tawadhu, Pak. Ya, solusi untuk mendapatkan ilmu itu tawadhu. Jangan melihat usia mudanya, jangan melihat dia masih anak kemarin sore. Kenapa orang-orang kafir Quraisy yang padahal kalau dalam kitab banyak dikisahkan mabahis Qur'aniyah, Pak. Sebenarnya orang-orang kafir Quraisy tertarik gak dengan Al-Quran? Tertarik. Bahkan ada riwayat menyebutkan ya, pernah didapati 3 orang pembesar Quraisy yang diam-diam mengendap-endap di samping rumah Rasulullah. Untuk apa? Mendengarkan bacaan Quran. Karena Quran ini bukan buatan manusia. Quran ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang setiap ayatnya itu, Pak, dan sedang kita kaji ini, mengandung banyak hikmah luar biasa. Imam Al-Makki bahkan menyebutkan satu ayat, kalau kita kaji lagi, Pak, ini baru tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Jalalain, bahkan kitab tafsir para ulama itu banyak luar biasa yang sahih-sahih. Yang kalau kita baca maknanya itu satu ayat bisa bermakna 6.000 sampai 60.000 makna. Satu ayat. Inilah Al-Qur'an. Ini baru kisah Ashabul Kahfi. Mungkin di saat yang akan datang Jumat depan Bapak ngaji Quran surah Al-Kahfi lagi punya makna yang berbeda yang Bapak rasakan. Sebagaimana yang Allah firmankan yang belum kita kaji pada pada siang hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ini diantara solusi supaya tidak terkena fitnah ilmu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa, bersikap tawadhu, rendah hati. Kepada siapa punya ilmu yang lebih, kita belajar darinya. Nah, dulu salah satu yang menyebabkan orang kafir Quraisy itu tidak beriman karena kesombongannya. Ya, masa dia mau ngikutin ponaannya Muhammad, kan dia pamannya. Ya, Muhammad, enak aja kita suruh ngikutin kamu ya. Tapi hatinya itu ikut kan? Tertarik, ngendap-ngendap, ketahuan pas menjelang subuh 3 orang ini saling melihat, loh kok di sini, loh kok di sini. Jangan sampai kaum kita tahu. Kalau tahu wah geger ya. Karena memang merasakan betapa nikmatnya bacaan Quran. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, fitnah yang terakhir yang keempat adalah fitnah kekuasaan. Yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi dari ayat 83 sampai ayat 98. أصير أحسن